Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik yang berhubungan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang teramat penting dan itu perlu untuk mendapatkan perhatian kita semua, terutama kita-kita yang terlibat dalam suatu organisasi apapun bentuknya itu. Adapun tema yang akan kita bahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan, yaitu tema tentang komunikasi organisasi. Kita tahu bahwa komunikasi organisasi ini merupakan suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi yang mana itu tentang bagaimana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut terlibat dalam suatu proses-proses tertentu dan melakukan suatu transaksi berupa pertukaran informasi ataupun makna. Itu tadi adalah tentang komunikasi organisasi. Nah, dalam hal ini kita juga ada baiknya mengenal tentang jenis-jenis komunikasi organisasi itu sendiri. Di dalam suatu organisasi, komunikasi itu teramat penting mengingat komunikasi menjadi salah satu pintu utama apakah organisasi tersebut dapat melakukan proses organisasionalnya dengan baik ataupun tidak. Nah, jenis komunikasi organisasi itu sendiri yang pertama adalah komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dalam artian sebaliknya di sini adalah bisa pula dari bawah ke atas. Nah, dalam komunikasi vertikal ini ada beberapa fungsi komunikasi yang bersifat dari atas ke bawah, atau dalam bahasa sederhananya adalah bentuk komunikasi dari atasan ke bawahan. Fungsi yang pertama dari komunikasi model atas ke bawah itu adalah melaksanakan kebijakan, kemudian prosedur kerja, peraturan, dan juga instruksi. Itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari komunikasi vertikal atas ke bawah itu adalah memberikan informasi tentang tujuan dari organisasi tersebut, kemudian juga tentang berbagai kebijakan organisasi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah tentang insentif. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk memonitor pelaksanaan kerja bawahan. Itu adalah fungsi yang ketiga. Lantas, fungsi yang keempat dari komunikasi vertikal model atas ke bawah adalah menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan juga
tentang adanya teguran. Itu tadi adalah fungsi dari komunikasi vertikal dengan model atas ke bawah. Kemudian, adapun fungsi komunikasi vertikal dari bawah ke atas, itu juga ada beberapa fungsi di dalamnya. Yang pertama itu adalah memberikan pengertian tentang laporan kerja, juga tentang saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan juga yang paling umum adalah tentang keluhan. Kemudian yang kedua, fungsi dari komunikasi vertikal model bawah ke atas itu adalah memperoleh informasi dari bawahan tentang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Nah, itu tadi semua berkenaan dengan komunikasi jenis vertikal. Lantas, jenis komunikasi organisasi yang kedua yaitu komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlangsung antara sesama karyawan. Biasanya komunikasi horizontal ini berlangsung dalam situasi tidak atau non formal. Komunikasi jenis horizontal ini bisa berjalan dengan berbagai cara, misalnya dengan tatap muka secara langsung, atau bisa juga dengan kemajuan teknologi, bisa dengan cara melalui berbagai media elektronik, terutama media yang mendukung terciptanya dunia digital. Itu adalah jenis komunikasi organisasi yang kedua. Kemudian jenis komunikasi organisasi yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, di mana proses komunikasi ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Ini adalah jenis-jenis komunikasi organisasi yang bisa kita pahami bersama. Kemudian, tentu komunikasi organisasi itu jika dilakukan atau bisa berjalan dengan efektif, maka tentu akan terasa betul peranan penting dari komunikasi organisasi ini bagi organisasi. Nah, peran-peran atau hal-hal penting apakah yang sangat-sangat dibutuhkan berjalannya komunikasi organisasi ini dengan efektif? Yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah peran pentingnya komunikasi organisasi yaitu untuk membentuk suasana yang kondusif dan juga profesional. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi ataupun menghindari munculnya kemungkinan terjadinya konflik. Dan yang keempat yaitu dalam rangka membantu dalam mengembangkan potensi semua karyawan yang ada di organisasi ataupun bentuk-bentuk yang lain. Itu adalah
letak peran penting komunikasi organisasi bagi suatu organisasi ataupun khususnya perusahaan. Lantas muncul pertanyaan, apa yang menjadi fungsi pokok dari komunikasi organisasi ini? Tentu komunikasi organisasi ini ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan, yaitu yang pertama adalah fungsi informatif. Di mana dalam hal fungsi informatif ini, organisasi apapun bentuknya itu akan bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi tersebut diharapkan akan mampu memberikan sekaligus menerima informasi dengan baik. Tentu demi tercapainya kelancaran organisasional dalam organisasi. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari komunikasi organisasi adalah fungsi integratif. Ini sangat berkaitan dengan penyediaan berbagai kanal atau saluran yang dapat mempermudah anggota organisasi tersebut untuk melakukan ataupun melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Itu adalah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga dari komunikasi organisasi adalah fungsi regulatif. Di mana dalam hal fungsi regulatif ini, komunikasi organisasi diharapkan akan dapat memperlancar berjalannya tegaknya peraturan ataupun berbagai pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota maupun pimpinan dari organisasi tersebut. Dan fungsi yang keempat dari komunikasi organisasi adalah fungsi persuasif. Di mana dalam hal fungsi persuasif ini merupakan suatu fungsi untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk mempersuasi anggotanya. Fungsi persuasif ini dapat mempermudah sesuatu hal di dalam organisasi karena dengan jalan atau metode persuasif ini maka akan terasa lebih halus dan akan lebih dihargai oleh setiap anggota organisasi terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Itu adalah 4 fungsi komunikasi organisasi. Selanjutnya, di dalam komunikasi organisasi itu sendiri juga ada beberapa konsep yang perlu untuk kita pahami secara detail. Apa saja itu? Konsep di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah konsep tentang proses. Konsep tentang proses ini bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan dan untuk saling bertukar informasi antar anggota organisasi. Itu adalah konsep pertama
dari komunikasi organisasi, yaitu konsep tentang proses. Kemudian konsep yang kedua yaitu tentang pesan atau informasi itu sendiri, di mana informasi ataupun pesan merupakan sesuatu yang amatlah penting di dalam suatu organisasi. Individu atau seseorang yang ada di dalam organisasi harus memperhatikan tentang bagaimana cara mengirimkan dan juga cara menerima pesan ataupun informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu lain dan tidak akan menyebabkan kesalahpahaman antar individu yang ada di dalam organisasi. Itu adalah konsep kedua. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep yang menyangkut tentang jaringan. Bahwa setiap organisasi itu sejatinya merupakan suatu jaringan, yang mana setiap jaringan atau individu yang merupakan bagian dari jaringan tersebut, terutama yang menduduki jabatan tertentu, akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing. Kemudian konsep yang keempat dari komunikasi organisasi adalah aspek ketergantungan, di mana dalam hal ketergantungan ini merupakan suatu keadaan saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian akan dapat berpengaruh pada bagian yang mencakup seluruh sistem organisasi. Konsep kelima yaitu konsep yang berkaitan dengan hubungan. Kita tahu bahwa hubungan individu di dalam organisasi bisa berbentuk sederhana, misalnya antar individu, atau bisa juga bentuknya lebih kompleks seperti hubungan antar kelompok kecil, atau bisa juga hubungan dalam skala besar. Nah, itu tentang hubungan. Kemudian konsep yang keenam yaitu lingkungan. Biasanya lingkungan ini dibedakan menjadi lingkungan internal organisasi tentunya, seperti tentang karyawan, tentang golongan fungsional, dan juga komponen organisasi lain, misalnya tentang tujuan, produk, dan sebagainya. Dan yang kedua, selain lingkungan internal, itu ada juga lingkungan eksternal, seperti halnya tentang customer atau pelanggan, atau juga mungkin tentang pesaing atau kompetitor. Itu adalah konsep yang keenam tentang lingkungan. Kemudian konsep yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan unsur ketidakpastian. Bahwa dalam komunikasi organisasi, untuk mengurangi faktor yang mengandung ketidakpastian ini, maka haruslah diciptakan suatu sistem atau proses dalam menukar informasi atau pesan. Juga dilakukan sebuah penelitian untuk mengembangkan organisasi agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Kita tahu bahwa kesalahpahaman itu bisa memunculkan suatu kegagalan. Oleh karenanya, kesalahpahaman terutama dalam komunikasi organisasi
baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, terutama haruslah diminimalisasi potensi munculnya kesalahpahaman. Demikian pembahasan singkat kita tentang komunikasi organisasi. Mudah-mudahan akan semakin membuka wawasan kita dalam hal bagaimana kita mengelola suatu pola komunikasi yang baik di dalam suatu organisasi apapun bentuknya. Demikian pembahasan singkat kita, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai tema atau topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.